Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Marsuki, nomor urut 27 dari Perbankan Syariah kelompok 1 semester 4. Saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang kompensasi. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya yang perlu kita syukuri. Tak lupa pula salawat serta taslim kita kirimkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya bawakan mengenai kompensasi. Yang pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi ada 3. Yang pertama yaitu kompensasi langsung, kedua kompensasi tidak langsung, dan yang ketiga adalah kompensasi non finansial. Kompensasi langsung adalah jenis kompensasi yang merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang, seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Jenis yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah jenis kompensasi yang juga berwujud uang, tetapi tidak diberikan secara langsung kepada para karyawan. Jadi di sini perusahaan membayarkan premi atas asuransi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan. Jadi karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Yang ketiga yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan jenis kompensasi yang tidak berkaitan dengan uang, tetapi kompensasi yang dapat memberikan dampak positif dan berharga bagi para karyawan. Kemudian selanjutnya tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi ada 6. Yang pertama yaitu mempertahankan karyawan berprestasi yang sudah ada. Hal ini juga berguna untuk mengurangi atau mencegah perputaran kerja karyawan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan karyawan yang berkualitas. Salah satu cara agar perusahaan mendapatkan karyawan atau calon pelamar yang berkualitas adalah dengan memberikan kompensasi yang cukup kompetitif dibandingkan dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Tujuan lainnya yaitu menjamin terpenuhinya keadilan dalam sebuah hubungan antara manajemen dan karyawan. Kemudian yang keempat yaitu mengefisiensi biaya. Dengan upah, insentif, komisi, dan lain-lain yang kompetitif, perusahaan akan mendapatkan keseimbangan dari etos kerja karyawan yang meningkat. Selanjutnya yaitu memenuhi administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi yang seharusnya ada dalam setiap perusahaan juga terdapat batasan legalitas yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Kerja yang baik, kesetiaan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya yang semakin meningkat akibat difasilitasi dengan fasilitas yang efektif oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya bentuk-bentuk kompensasi. Bentuk-bentuk kompensasi ada 4. Yang pertama upah atau gaji. Gaji yang diberikan perusahaan biasanya berhubungan dengan tarif upah per jam. Upah merupakan dasar pembayaran yang dilakukan bagi pekerja-pekerja yang
bekerja di bagian produksi dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua yaitu insentif. Insentif merupakan tambahan-tambahan gaji di luar gaji pokok dan upah yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu tunjangan. Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan biasanya meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan liburan-liburan yang ditanggung oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu fasilitas. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan biasanya meliputi mobil perusahaan, keanggotaan klub, penggantian biaya parkir atau tempat parkir khusus, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi karyawan. Ada 6. Yang pertama yaitu tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain yang sejenis. Yang ketiga yaitu tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Dan yang kelima yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu peranan serikat buruh. Poin terakhir mengenai dampak positif kompensasi. Dampak positif kompensasi ada 5. Yang pertama yaitu membuat karyawan terpacu untuk selalu berinovasi dan bekerja dengan lebih giat. Yang kedua yaitu dapat memicu daya tarik bagi para calon pelamar kerja yang berkualitas. Yang ketiga yaitu citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Yang keempat yaitu perusahaan bisa mendapatkan pekerja yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu memenuhi administrasi dan aspek hukum yang ada. Itulah tadi persentase materi dari saya mengenai mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang kompensasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.